Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program pemberdayaan kaum duafa ini merupakan bentuk implementasi kami selama mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan. Perkenalkan, saya Deskan Fatia sebagai ketua pelaksana dan tentunya saya tidak sendiri, di samping saya ada Saya Nurdihan. Saya Syarah Fatia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami berbicara di hadapan para calon donatur dan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk membahas pemberdayaan kaum duafa yang akan kami jalankan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan profil keluarga yang terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nashur. Nah, di sini ada profil keluarga. Ibu Kartini adalah seorang janda berusia 62 tahun dengan tamatan sekolah sampai SMA. Ibu Kartini tinggal bersama satu anak perempuan dan 5 cucu. Anak dari Ibu Kartini berusia 42 tahun dengan tamatan sekolah sampai SMA. Cucu pertama berusia 20 tahun yang masih dalam masa magang. Cucu kedua berusia 14 tahun yang masih bersekolah di bangku SMP. Cucu ketiga berusia 9 tahun yang masih bersekolah di bangku SD. Cucu keempat berusia 4 tahun dan cucu yang kelima berusia 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Kartini bekerja sebagai pengupas bawang bersama anaknya. Akan tetapi, penghasilan yang didapatkan dari mengupas bawang tidak menentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya ada keadaan ekonomi dan kehidupan Ibu Kartini. Tempat tinggal Ibu Kartini kurang nyaman, terutama pada kamar tidur. Ibu Kartini hanya memiliki satu kamar tidur, sedangkan dalam rumah terdapat 7 penghuni. Dan untuk keadaan di dapur masih kurang memadai. Kamar mandi pun masih dikatakan kurang layak. Dan juga masih banyak di beberapa sudut rumah yang rapuh dan tempat jemur pakaian pun tidak strategis. Tanggungan biaya hidup sehari-hari beliau dan anak serta cucunya ditanggung oleh Ibu Kartini dan anak perempuannya. Ibu Kartini mendapatkan sedikit penghasilan dari bekerja sebagai pengupas bawang dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dari penghasilan yang didapatkan masih kurang memadai untuk perekonomian sehari-hari. Dan di sini ada kondisi depan rumah Ibu Kartini. Di sini ada Ibu Kartini dan di sini ada kondisi ruang tamu Ibu Kartini. Baik, selanjutnya ada tujuan pemberdayaan kaum duafa. Yang pertama itu ada menjalin silaturahim serta mempererat persaudaraan. Yang kedua, meringankan beban ekonomi keluarga dari Ibu Kartini. Yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu Kartini. Selanjutnya ada manfaat pemberdayaan kaum duafa. Untuk pemberdayaan kaum duafa ini dapat memberikan dana untuk memperluas program yang akan kami jalankan, mengembangkan inovasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun kemitraan dan menjamin keberlanjutannya program yang memberikan dampak positif bagi kaum duafa tersebut. Selanjutnya ada target akhir. Yang pertama itu sasaran akhir dari program ini yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu Kartini dan memberikan sebuah modal untuk Ibu Kartini dapat meneruskan usahanya yang sebelumnya. Yang kedua ini kami berupaya untuk mengumpulkan dana dari berbagai pihak, lalu mengelolanya dan transparansi untuk para donatur. Selanjutnya ada yang nomor 3 yaitu rencana kami melibatkan strategi pengumpulan dana yang inklusif, yaitu membuat proposal yang diajukan kepada para donatur dan sosialisasi di tingkat RT dan lingkungan sekitar Ibu Kartini. Adapun jadwal program pemberdayaan kaum duafa yang akan kami lakukan, yang pertama tanggal 3 atau sampai dengan 13 Oktober kami mencari keluarga duafa. Selanjutnya dari 10 Oktober kita menemukan keluarga duafa. Lalu kemudian dari tanggal 16 hingga 27 Oktober merupakan kegiatan penyusunan proposal dakwah lapangan pemberdayaan keluarga duafa. Selanjutnya dari tanggal 27 Oktober hingga 15 Desember yaitu penghimpunan dana untuk pemberdayaan keluarga duafa. Selanjutnya dari tanggal 15 sampai 21 Desember yaitu pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan. Selanjutnya dari tanggal 21 hingga 21 dan 22 Desember yaitu penyaluran bantuan pemberdayaan untuk keluarga duafa. Dan yang terakhir dari tanggal 22 sampai 5 Januari yaitu merupakan evaluasi dan laporan hasil dari kegiatan yang akan kami lakukan. Lalu ada anggaran dana. Yang pertama itu anggaran dana untuk ibadah. Yang pertama ada sejadah, ada sarung, dan ada mukena dan ada Al-Quran. Total
sebesar 780.000. Selanjutnya ada modal usaha. Kami akan menyalurkan bantuan sebesar 1.960.000 sehingga totalnya menjadi 2.740.000. Dan selanjutnya ada penyaluran dana bisa melalui BRI, GoPay, ShopeePay. Dan untuk kontak informasi bisa lanjut ke WhatsApp. Dan pemaparan untuk program pemberdayaan kaum duafa yang akan kami jalankan, kami harap Bapak atau Ibu donatur dapat menyalurkan sedikit rezekinya untuk membantu keluarga Ibu Kartini. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.